Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Surya Laksana dari kelas B2 Prodi PGSD dengan NIM 23060438. Di sini saya akan membuat video terkait dengan hal yang menggambarkan isu kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Adapun tema atau topik pembicaraan yang saya ambil pada video kali ini adalah terkait dengan praktek kasus korupsi yang terjadi di lingkungan sekolah. Adapun alur dari video kali ini, yang pertama adalah saya akan menampilkan berita terkait atau mengenai hal yang berkaitan erat dengan tema yang saya ambil pada video kali ini, dan di akhir video saya akan menanggapi hal yang menjadi keresahan. Langsung saja tanpa berlama-lama, marilah kita simak video yang saya lampirkan pada berikut ini. Mohon disimak dan diperhatikan. Tony, pemuda yang bekerja sebagai penjaga sekolah di Sekolah Dasar Negeri 27 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang ini tak berkutik saat diamankan polisi di kediamannya. Ia ditangkap atas laporan kepala sekolah yang menyelidiki hilangnya sejumlah buku pelajaran. Tony diduga menjual buku pelajaran hasil curiannya ke sejumlah toko barang bekas, hingga membuat sekolah mengalami kerugian senilai 45 juta rupiah. Kepada polisi, Tony mengaku nekat melakukan pencurian karena kecanduan bermain judi online dan juga menghisap narkoba jenis sabu. Kemudian atas perintah Kapolsek Padang Timur, kami berhasil mengungkap identitas pelaku dan mengamankan pelaku di rumahnya. Pelaku juga merupakan seorang penjaga sekolah, mengambil ratusan buku pelajaran sekolah karena kecanduan dari judi game online. Kini pelaku terpaksa harus mendekam di jeruji besi yang dijerat dengan pasal 363 Junto 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Nah, tadi setelah melihat dengan berita terkait hal tersebut, bahwa dijelaskan Tony merupakan seorang penjaga sekolah dasar di Kota Padang, Sumatera Barat yang nekat dia itu mencuri ratusan buku pelajaran demi memuaskan dirinya sendiri dengan rasa ingin bahwa dia tuh kecanduan judi online, dan itu ditaksir kerugian yang diterima oleh sekolah tersebut ditaksir sekitar 45 juta. Itu bukan uang yang sedikit dan merupakan hal kasus yang besar, ya lumayan besar bagi keuangan sekolah, dan itu dinilai dapat benar-benar merugikan keuangan negara dan dapat mencoreng dunia pendidikan terkait hal tersebut. Tindakan penjaga sekolah ini jelas ya bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang seharusnya dijunjung tinggi oleh insan pendidik gitu ya. Pencurian buku ini merupakan aset penting bagi sekolah untuk melakukan proses belajar mengajar supaya
berjalan dengan baik, tapi malah disalahgunakan oleh si pelaku dengan menjerumuskan dirinya ke hal yang negatif yang seharusnya tidak terjadi. Ini merupakan pelanggaran yang amat serius dan tidak bisa dibiarkan oleh kita semua. Dan yang lebih ironis lagi di balik pencurian ini adalah motifnya dia membiayai dirinya untuk melakukan praktik judi online, dan itu merupakan motif iming-iming menipu yang telah menyeret seorang penjaga sekolah tersebut, dapat menghancurkan moral dirinya sendiri dan dapat merugikan hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar dan pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Kan itu sangat merugikan dan tidak bisa dibiarkan itu ya. Selain tidak hanya berupa kerugian materi yang mungkin ditimbulkan ya oleh si pelaku tersebut, dampak lain yang akan ditimbulkan berupa mungkin ya kepercayaan publik kepada institusi pendidikan akan tercoreng ya. Orang tua jadi lebih merasa cemas dan waspada terhadap orang yang harusnya melindungi dan membimbing anak-anak mereka, malah melakukan hal-hal yang negatif yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan sekolah. Kejadian ini menjadi pengingat akan minimnya gitu ya terhadap kesadaran mental para pendidik, beban kerja yang tinggi dengan gaji yang kurang memadai itu akan menjadi pemicu yang bisa dihadapkan oleh seorang tenaga pendidik terkait dengan hal tersebut. Saya sendiri sedikit bercerita bahwa kasus ini ada keterkaitannya mungkin dengan dunia pekerjaan. Bukan mungkin, tapi benar-benar ada keterkaitannya dengan dunia pekerjaan yang saya lakoni saat ini. Saya sendiri seorang penjaga perpustakaan atau bisa dibilang pustakawan yang sering setiap hari bahkan menjaga perpustakaan supaya buku terorganisir sesuai dengan tempatnya dan terdata dengan semestinya gitu ya. Dengan melihat kasus ini menjadi pukulan bagi saya ya, bahwa melakukan hal-hal yang negatif di luar kemampuan manusia akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang akan membuat kita itu lebih rugi di masa depan, dan itu akan menjadi pukulan ya bagi moral seorang tenaga pendidik atau tenaga pengajar, supaya bahwa berperilaku itu harus sesuai dengan takaran, sesuai dengan norma-norma yang berlaku di sekolah, dan tidak melanggar aturan yang semestinya. Setelah saya melihat video ini, saya jujur saja merasa takut ya untuk melakukan hal-hal yang berbau negatif setelah mengetahui bahwa si pelaku dijatuhi hukuman sekitar 5 tahun penjara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan itu sepantasnya memang diterima bagi seorang pelaku kejahatan yang tidak bisa memenuhi kodratnya sebagai tenaga pengajar yang semestinya.
dan itu sangat merugikan lingkungan sekolah. Kasus terkait dengan berita ini masuk ke dalam tema kasus praktek korupsi di lingkungan sekolah, karena si pelaku sendiri merupakan seorang penjaga dari sekolah tersebut dan dia menyalahgunakan hak yang mungkin diterima oleh dirinya yang tidak sesuai dengan aturan, dan dia berusaha menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi pada dirinya, dan itu tidak dibenarkan terhadap hukum. Dan terakhir, dengan membangun kembali ya kepercayaan dan memperkuat sistem pengawasan, memberikan dukungan kepada para tenaga pendidik dan kependidikan, mungkin dapat membangun dunia pendidikan yang lebih bersih dan bermartabat untuk memajukan pendidikan yang ada di sekolah dasar, khususnya pendidikan di seluruh Indonesia. Mungkin segitu saja hal yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.